Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, balik lagi kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, masih tentang salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya kita akan mempelajari biografi dari Maulana Malik Ibrahim. Anak-anak, Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik, berasal dari Kashan, Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya yang bernama Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Anak-anak, mereka datang ke Pulau Jawa bukan untuk hanya berkunjung, tapi mereka datang untuk menyebarkan ajaran agama Islam sambil berdagang. Nah, di sini tempatnya berada di Desa Sambolo yang menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah desa Laren, Kabupaten Gresik, yaitu sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim pertama-tama mulai berdagang dengan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah di tempat yang terbuka. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Selang berapa lama ia mulai menyiarkan Islam di kalangan kerajaan Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Pahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja masih belum menerima ajakan untuk masuk agama Islam. Namun sang raja memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Anak-anak, di Desa Gapura inilah Sunan Maulana Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Anak-anak, apa saja ya peran Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam di Indonesia? Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam, khususnya yang berada di Pulau Jawa. Yang pertama adalah mengembangkan Islam di jalur perdagangan. Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berada di Desa Rumo dekat pelabuhan. Ia menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam kesehariannya menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Anak-anak, pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan ini berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Maulana Malik Ibrahim banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di Pulau Jawa dan daerah lainnya. Yang kedua adalah mendakwah Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Sunan Gresik berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersama dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh santun dan akhlak mulia. Satu persatu pemeluk Islam terus bertambah dari hari ke hari. Setelah merasa dakwanya berhasil di Sembalo,
Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Dakwanya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya di pusat kerajaan disambut baik, walaupun sang raja belum bersedia masuk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang, Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebar agama Islam di Gresik. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di kota Gresik. Tempat ini kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Hubungan baik Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif, dan bijaksana mengantarkan diangkatnya menjadi penasehat raja serta menjadi guru para pangeran. Dakwah Maulana Malik Ibrahim kepada keluarga Raja Majapahit yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab menjelaskan kedudukan dalam kerajaan. Dari dakwahnya, Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Yang ketiga adalah mendirikan masjid dan pesantren. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun Masjid Pesucinan, kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat. Bahkan tempat ini pula lahirnya pesantren yang bernama pesantren yang pertama di Nusantara. Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama, tapi pengetahuan tentang irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat di pesisir pantai, yaitu di sekitar pantai utara Gresik. Anak-anak dalam perjuangannya menyebar dan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat kita teladani. Yang pertama adalah melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Dalam berdakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama yang diperlakukan secara mendadak, semuanya melalui proses penyesuaian. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh, merantau dari tanah kelahirannya Kasyan menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang melelahkan. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Nah, anak-anak, sikap ini ditujukan ketika Sunan Maulana Malik Ibrahim berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan dan mengantarkan diangkat menjadi penasehat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu tentang pembelajaran dengan materi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ibu akhiri dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.